Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 Kemendikbudristek tahun 2022 Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, nama saya Huratul Insia, program studi PPG, bimbingan dan konseling dengan nomor UKG 201502634225 dan nomor induk mahasiswa PPG 223121707572. Saya adalah guru SMP Negeri 3 Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individu di SMP Negeri 3 Mojoagung, Jombang, guna memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut video yang akan saya tayangkan, silahkan disimak. Ya, sebentar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Silakan masuk. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Sebentar ya, saya tutup dulu ya. Bagaimana? Sudah enjoy dengan tempat duduknya? Sudah, Bu. Saya sudah nyaman duduk di sini. Oke, baik. Sebelum kita beranjak ke lebih lanjut, boleh tahu siapa namanya? Nama saya Tiara dari kelas 8 Do. Oke, Mbak Tiara ya, kelas 8 Do. Benar, Bu. Sebelum kita melanjutkan tentang konseling kita, Mbak Tiara sudah pernah melakukan konseling individu sebelumnya? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan kegiatan konseling. Oh, begitu ya. Ya, baik. Kalau begitu gini ya, Mbak Tiara, di dalam konseling ini, konseling individu ini terutama ini nanti yang mengambil keputusan semuanya dan yang memilih solusi-solusinya itu adalah Mbak Tiara. Jadi Ibu di sini sebagai konselor hanya perantara saja, begitu ya. Mohon maaf ya, Mbak Tiara, boleh untuk melepas maskernya? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Mbak Tiara di sini di dalam konseling individu ini itu ada beberapa asas yang ditekankan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua ada asas keterbukaan. Yang ketiga ada asas kesukarelaan dan yang keempat ada asas kenormatifan. Nah, di sini dalam asas kerahasiaan ini semua permasalahan yang sudah diutarakan oleh Mbak Tiara itu tidak akan disampaikan atau tidak akan dibicarakan kepada orang lain apapun alasannya, begitu ya. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, di sini Mbak Tiara harus selalu terbuka dengan apa permasalahan yang dihadapi. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, begitu ya, supaya nanti dalam proses konseling bisa maksimal. Baik, Bu. Oke. Untuk yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di sini di asas kesukarelaan ini Ibu tidak memaksa Mbak Tiara untuk mengutarakan permasalahannya. Jadi Mbak Tiara dengan sukarela untuk mengutarakan permasalahannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun atau pihak manapun, begitu ya. Yang keempat ada asas kenormatifan. Bahwasanya di asas kenormatifan ini kita dalam melaksanakan konseling individu ini itu sesuai dengan norma-norma yang ada dan berlaku dalam masyarakat sekitar, begitu ya. Bagaimana dengan penjelasan Ibu tadi? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah sangat jelas. Baik. Selain itu Mbak Tiara,
di sini nanti kita akan melakukan konseling individu ini itu waktunya 1 jam pelajaran. Begitu ya. Atau bisa dikatakan 40 menit. Jadi selama 40 menit ini kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya apa yang dipermasalahkan Mbak Tiara ini nanti bisa mendapatkan solusi yang baik juga. Begitu ya, bagaimana? Baik Bu, saya bersedia. Oke. Apakah benar saya tidak mengganggu waktu Ibu? Oh, tentu saja tidak. Ibu selalu ada untuk anak-anak yang mempunyai permasalahan seperti Mbak Rara ini. Apalagi Mbak Rara datang ke ruang BK ini sendiri. Jadi Ibu juga sangat senang sekali. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sama-sama. Mbak Tiara tadi bilang kalau Mbak Tiara ini adalah kelas 8 Do, begitu ya? Benar. Bagaimana dengan pelajaran yang ada di dalam kelas? Alhamdulillah, hari ini semuanya lancar. Oh gitu ya, alhamdulillah ya. Berarti selama ini Mbak Tiara tidak ada kendala ya di dalam kelas? Iya Bu. Nah, baik. Terus setelah kita bercerita, Mbak Tiara menceritakan sedikit permasalahannya tadi, itu kira-kira ada keperluan apa ya Mbak Tiara ke sini? Begini Bu, kedatangan saya kemari dikarenakan saya tidak bisa membagi waktu antara belajar dengan kegiatan sehari-hari saya. Saya susah untuk membaginya Bu. Gitu ya? Kenapa kok sampai susah membagi waktunya? Karena saya sendiri belum mengetahui apa arti dari time management dan banyak sekali tugas yang ada dari sekolah. Oh gitu ya, berarti Mbak Rara ini merasa banyak tugas gitu ya, banyak tugas yang harus diselesaikan. Benar. Apakah hanya di sekolahan saja? Tidak Bu, sepulang dari sekolah saya juga memiliki kegiatan-kegiatan lain seperti membersihkan rumah dan lain-lainnya. Gitu ya, berarti Mbak Tiara ini merasa capek gitu ya? Benar. Capeknya kira-kira? Rasanya kayak pegel-pegel gitu Bu. Begitu ya, pegel-pegel. Terus apalagi yang dirasakan? Terus waktu tidurnya juga kurang. Oh gitu ya, berarti Mbak Tiara ini merasa waktu tidur itu tidak cukup, gitu ya. Jadi Mbak Tiara ini merasa capek, begitu? Iya Bu. Oh baik. Berarti di sini begini ya Mbak Tiara, untuk Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan dalam konseling individu yang kita lakukan ini. Nah, yang pertama tujuannya adalah supaya Mbak Rara bisa mengidentifikasi target-target dalam belajar Mbak Tiara, begitu ya? Untuk yang kedua, supaya Mbak Tiara ini nanti bisa membiasakan diri untuk mengelola waktu dengan baik. Serta untuk tujuan yang ketiga, ini nanti supaya Mbak Tiara nanti bisa untuk membuat atau mendesain jadwal kegiatan sehari-hari. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Mbak Tiara, semua orang itu kalau melaksanakan pekerjaan itu kan pasti capek ya? Iya Bu. Terus kira-kira apa sih yang membuat Mbak Tiara itu merasa capek, merasa lelah begitu? Tugas yang banyak dari sekolah Bu. Tugas yang banyak dari sekolah. Oh gitu ya. Sepertinya di sini Mbak Tiara itu merasa resah dengan apa yang dilaksanakan Mbak Rara pada hari ini, merasa lelah karena tugas-tugas yang banyak, begitu ya? Iya Bu, jika seandainya saya tidak menunda pekerjaan saya, pasti semuanya tidak akan menumpuk dan tidak akan telat buat ngumpulinnya. Oh begitu ya. Terus kenapa kok Mbak Tiara sampai menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang diberikan? Kalau tiap ngebuka buku, entah buat belajar atau sekedar membaca, rasanya ngantuk Bu. Berarti Mbak Rara di sini
merasa ngantuk gitu ya. Iya, Bu. Terus Mbak Rara kalau belajar itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Terus untuk bersih-bersihnya di rumah itu juga mulai jam berapa sampai jam berapa? Kok Mbak Rara merasa ngantuk gitu loh? Saya bersih-bersih rumah dari jam 4 sampai jam 5 sore. Sedangkan untuk yang belajar dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Benar, Bu. Oh, bagus. Berarti belajarnya itu mulai jam 9 sampai jam 11. Terus untuk bersih-bersih rumah tadi mulai jam 4 sampai jam 5 sore. Baik. Nah, Mbak Tiara ya, untuk bersih-bersih itu kan sebenarnya ibadah ya. Nah, itu jika dilakukan dengan ikhlas, dengan senang hati, maka akan mendapatkan pahala, dan pekerjaan orang tua pun akan terbantukan. Iya, Orang tua merasa lebih ringan. merasa lebih ringan pekerjaannya dengan sampean bantu tadi. Iya, Bu. Saya juga merasa bersyukur dapat membantu pekerjaan kedua orang tua saya di rumah. Terus untuk pukul 5 sore sampai 9 malam itu apa yang dilakukan Mbak Tiara? Saya cuma bersantai aja sih, Bu. Biasanya main HP, terus main sama adik saya. Oh gitu ya, berarti Mbak Tiara ini merasa nyaman ya bermain dengan adik ya? Iya, Bu. Oke, baik. Terlalu untuk dari jam 5 sampai jam 9 malam itu kan Mbak Tiara gunakan untuk hanya bermain saja gitu ya tadi, bermain sama adik sama apa tadi? Bermain HP. Bermain HP atau melihat media sosial begitu ya. Nah terus bukankah dari jam 5 sampai jam 9 malam itu waktunya hanya terbuang sia-sia begitu ya Mbak Tiara ya? Iya, Bu, cuma buat bersantai aja. Ya betul. Terus setelah itu bagaimana dengan pas Mbak Tiara pada saat sekolah? Sekolah saya itu masuknya jam 8. Ya. Biasanya saya berangkat ke sekolah pakai sepeda, dan jarak antara rumah ke sekolah saya itu menurut saya cukup jauh, sekitar 15 menit untuk pergi dan pulang. 15 menit ya. Baik. Terus Mbak Tiara itu kira-kira bangunnya itu jam berapa sih? Jam 6, tapi lebih sering buat kesiangan, sekitar jam setengah 7. Oh, bangunnya sering kesiangan, setengah 7. Jadi pasti terburu-buru ya. Iya. Kalau berangkat sekolah. Benar. Oke. Sehingga waktu Mbak Tiara di sekolahan itu merasa ngos-ngosan begitu ya. Berarti Mbak Tiara itu merasa capek gitu ya waktu berada di dalam kelas ya. Betul, Bu. Oke. Terus bagaimana dengan nilai ujian, nilai tugas, nilai ujian yang selama ini Mbak Rara dapatkan? Bagus. Bagaimana dengan nilai ujian yang selama ini Mbak Tiara dapatkan? Alhamdulillah bagus, Bu. Oh, bagus ya. Berarti tidak ada kendala. Cuma saya sedikit kurang puas dengan hasil ujian saya. Kenapa kok merasa tidak puas dengan hasilnya? Nilai saya lebih rendah dari teman-teman saya. Oh begitu, nilainya lebih rendah. Terus setelah Mbak Tiara tahu kalau nilainya itu lebih rendah, apa yang akan Mbak Tiara lakukan? Saya akan membuat perubahan jam belajar sehingga saya bisa lebih fokus untuk belajar dan nilai saya bisa terkejar. Oh begitu ya, berarti di sini Mbak Tiara itu akan membuat jadwal kegiatan supaya bisa lebih
teratur, dan Teratur. terlaksana semua. Oh gitu ya. Nah, berarti di sini intinya itu Mbak Tiara akan belajar lebih giat lagi, begitukah? Benar, Bu. Dengan jadwal-jadwal yang sudah dibuat, begitu ya. Nggih. Caranya tadi berarti bagaimana caranya? Caranya saya akan membuat agenda untuk kegiatan sehari-hari Iya, membuat agenda terus. sehingga semuanya terjadwal dengan baik dan saya tidak akan membuang waktu saya untuk hal yang sia-sia. Oh gitu ya, berarti Mbak Tiara di sini nanti dengan cara membuat jadwal kegiatan sehari-hari itu supaya bisa terkontrol antara bermain, antara belajar dan istirahat, gitu ya. Benar, Bu. Oke, supaya istirahatnya juga bisa teratur. Iya, Bu. Nah, kalau istirahatnya teratur, berarti Mbak Tiara kan sudah tidak merasa kecapean lagi, begitu ya? Iya, Bu. Saya juga merasa seperti itu. Baik, gini ya Mbak Tiara ya. Di sini bagaimana dengan nilai ujiannya Mbak Tiara? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, bagus dong kalau gitu ya, kalau memang nilai ujiannya baik. Cuma saya merasa sedikit kurang puas dengan hasilnya. Mengapa demikian? Nilai saya jauh lebih rendah daripada teman-teman saya. Gitu ya, berarti Mbak Tiara sudah tahu ya kalau nilainya itu lebih rendah dari nilai temannya, begitu ya? Nah, setelah seperti itu, apa yang Mbak Tiara inginkan? Saya ingin nilai saya jauh lebih baik. Oh begitu ya, berarti begini Mbak Tiara, kalau Mbak Tiara ini belajarnya lebih fokus lagi dan lebih giat lagi, pasti hasil yang akan didapatkan Mbak Tiara juga akan lebih baik. Iya, Bu, saya juga merasa seperti itu. Terus bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil yang seperti itu tadi? Saya akan membuat agenda kegiatan sehingga semuanya terjadwal dengan baik dan semua kegiatan yang saya lakukan tidak akan terbuang sia-sia. Nah, bagus itu Mbak Tiara. Dengan adanya jadwal kegiatan sehari-hari, Mbak Tiara nanti bisa bangun pagi. Begitu ya? Iya, Bu. Nah, dengan bangun pagi itu tadi, Mbak Tiara tidak akan tergesa-gesa juga untuk berangkat ke sekolahnya, gitu ya. Dan tidak akan datang mepet waktu jam masuk sekolah, begitu ya. Iya, Bu. Oke, baik. Berarti di sini Mbak Tiara nanti akan mengubah kebiasaan belajarnya dengan membuat Jadwal. dengan membuat agenda atau jadwal kegiatan sehari-hari, begitu ya. Iya, Bu, benar. Oke, gini Mbak Tiara. Begini saja. Ini nanti Mbak Tiara tuliskan di sini untuk jadwal kegiatan sehari-harinya itu mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Begitu ya. Iya, Bu. Ya, silahkan ditulis dulu. Ya, waktu kegiatan enggak usah hari. Ini ada waktu, terus ada kegiatan yang dilakukan sehari-hari, gitu aja. Nah, di sini ditulis waktunya mulai Mbak Tiara itu bangun tidur, begitu. Baik, Bu. Ya. Ya, begitu ya. Terus dilanjutkan lagi setelah sholat subuh apa yang dilakukan Mbak Tiara. Nah, ya, silakan dilanjutkan. Berarti jam 7 itu Mbak Tiara
siap-siap ya, masih mandi dan siap-siap gitu ya. Oke. Sarapan dulu ya, terus Berangkat ke sekolah. ya jam 7.40 berangkat ke sekolah ya. Oke, lanjut. Jam ya sampai Ke sekolah oke 30. ya. Ya, kegiatan di sekolah ya. Ya, kegiatan di sekolah bisa ditulis seperti ini saja biar tidak, itu kan kegiatannya kan ya Di sekolah. iya betul ya. Selanjutnya berarti ini jam 13.30 ini itu sudah pulang ya Mbak Tiara ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Oh 14 ya, 15 menit ya. Iya, Bu. Ya, tidur siang. Bangun mandi. Sholat asar. Ya. Lanjut. Ya. Membersihkan rumah. Membersihkan kamar. Oh, rumah ya. Membersihkan rumah, bantu orang tua tadi ya. Iya, Bu. Oke, ya. Kelas. Bersantai sebentar, terus 30. ya. Sholat maghrib. Ya, sholat maghrib. Oke. Terus Jam 6 malam sampai jam 8 malam itu rencana saya buat saya belajar. oh gitu, yang dirubah tadi ya, jam 6 sampai jam Jam 8. 8 malam. Oke. Sampai jam 20.00 ya. Itu di Belajar. oke. Dilakukan untuk belajar waktunya. Ya, makan malam. Iya, bersantai. Oh tidur. Oke. Oke. Dengan adanya agenda yang dibuat Mbak Tiara ini, Mbak Tiara bisa bangun lebih pagi. Benar, gitu ya, jam 5. Terus berangkat sekolahnya jadi tidak tergesa-gesa. Biasanya kalau berangkat jam berapa tadi Mbak Tiara? Jam 8 kurang sedikit. Jam 8 kurang sedikit. Padahal perjalanan dari rumah ke sekolah 15 menit ya tadi ya bilangnya ya. Ya, sehingga sampai sekolahan tergesa-gesa gitu ya. Nah, ini diagendakan Mbak Tiara jam 7.30 untuk berangkat ke sekolah biar bisa nyantai di jalan begitu ya. Oke, terus selanjutnya setelah pulang sekolah Mbak Tiara akan tidur siang. Nah, biasanya kan langsung bermain sama adik dan bermain media sosial tadi ya. Nah, sekarang diluangkan waktu untuk tidur siang. Baik. Terus selanjutnya setelah tidur siang bangun, sholat, lalu membantu orang tua. Begitu ya, jam 6. Jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Sampai jam 5. Kemudian bersantai sebentar. Oke. Terus untuk waktu belajarnya Mbak Tiara ini mengagendakan jam 6 sampai jam 8 untuk belajar. Karena sebelumnya belajarnya Mbak Tiara ini kan mulai jam 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi untuk tidurnya terlalu malam begitu ya. Nah, ini terus jam tidurnya ini dirubah
yang tadinya jam 11 malam jadi jam setengah 10 malam. Berarti sudah ada perubahan ya. Baik Mbak Rara, Mbak Rara sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari ini ya. Ini dalam 1 hari yang Mbak Rara buat gitu ya. Nanti berarti Mbak Rara ini nanti kan akan merubah kegiatannya sehari-hari begitu ya. Benar. Betul. Saya harap jadwal yang sudah Mbak Rara tulis tadi, yang sudah diagendakan tadi, itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Tidak terjadi Mbak Tiara nanti akan telat untuk mengumpulkan tugas gitu ya. Terus tugasnya menumpuk. Terus apalagi tadi berangkat sekolahnya terburu-buru karena bangunnya kesiangan. Begitu ya. Oke. Baik Mbak Rara, sepertinya waktu sudah hampir mendekati 40 menit ini ya. Sebelum kegiatan konseling individu ini kita akhiri, Mbak Tiara, Ibu mohon untuk diisi ini ya, instrumen evaluasi proses dan instrumen evaluasi hasil. Sebentar. Ini diisi dulu, ini yang proses dulu ya, yang diisi ya. Jangan lupa tulis namanya di sini. Iya. Terus masalah yang dialami tadi apa? Silakan ditulis ya. Ya. Nah, di sini kan ada petunjuknya ya, berilah tanda centang pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian Mbak Tiara tadi selama proses konseling dengan Ibu tadi, bagaimana perasaannya, begitu ya? Ibu. Ya, sekarang tinggal evaluasi hasilnya. Silakan diisi. Sudah ya. Terima kasih ya Mbak Tiara ya. Terima kasih kembali Bu. Oke, baik Mbak Tiara. Ibu sangat senang sekali Mbak Tiara tadi bisa mengubah kebiasaan belajarnya dengan baik dengan membuat jadwal agenda kegiatan sehari-hari tadi gitu ya. Nah, Ibu berharap tadi supaya agenda yang sudah dibuat tadi itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, begitu ya. Iya Bu, saya juga senang sekali karena dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, terus bagaimana perasaan Mbak Tiara setelah melakukan konseling individu dengan Bu Iin tadi? Rasanya senang dan cukup plong. Gitu ya, sudah plong gitu ya karena sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan tadi ya yang sulit untuk membagi waktu antara belajar, bermain dan istirahat. Oke. Nah, berhubung waktunya ini kan sudah habis ya Mbak Tiara ya. Bu Iin terima kasih banyak karena Mbak Tiara sudah meluangkan waktu, sudah datang ke sini untuk menceritakan permasalahan Mbak Tiara yang Mbak Tiara hadapi selama ini. Bu Iin sangat berterima kasih karena Mbak Tiara sudah mau terbuka dengan Bu Iin, begitu ya. Saya juga berterima kasih banyak atas waktunya Bu Iin. Oke. Iya Bu, saya mau bertanya, untuk proses konseling kembali itu biasanya hari apa ya Bu? Oh, gini ya Mbak Tiara ya. Untuk proses konseling selanjutnya, ini tadi kan Mbak Tiara sementara ini kan tadi buat agenda kegiatan sehari-hari kan hanya 1 hari saja. Iya, Bu. Sedangkan
apa yang dilakukan dalam keseharian antara hari Senin, hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu kan berbeda ya. Iya, Bu. Nah, ini nanti silakan diisi Mbak Tiara untuk format jadwal kegiatan sehari-hari selama 1 minggu ini ya. Nah, nanti kita bertemu lagi. Bu In bisa untuk kita adakan konseling kembali. Kita bertemu lagi di hari apa tadi Mbak Tiara kira-kira? Bagaimana jika pada hari yang sama dan di jam yang sama, Bu? Oh gitu ya. Berarti kita ambil hari Rabu depan, tetap di jam 10. Begitu ya? Baik, Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Tiara ya atas kedatangannya. Bu In sangat senang sekali hari ini Mbak Tiara sudah mau terbuka sama Bu Iin. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Ya, sama-sama Bu In juga terima kasih karena Mbak Tiara sudah meluangkan waktu untuk mengunjungi Bu Iin di sini. Begitu ya. Begitu, saya boleh permisi dahulu. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa belajar ya. Terus pesannya Bu Iin Mbak Tiara sebentar ya. Bu Iin akan memberikan pesan sedikit saja. Waktu sampean belajar itu diusahakan jangan sampai ada HP di dekat Mbak Tiara. Karena apa? Karena HP itu nanti akan mengganggu proses pembelajaran Mbak Tiara waktu di rumah, begitu loh. Jadi konsentrasinya akan terpecah. Jadi sementara waktu belajar Mbak Tiara itu HP-nya disimpan terlebih dahulu, begitu ya Mbak Tiara ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan Mbak Tiara mendapatkan nilai yang bagus, begitu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya atas kedatangannya ya. Terima kasih kembali. Iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Bu. Ya.